Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang lagi serak sekarang guys. Alhamdulillah nih. Ya Allah, jangan lupa ngopi ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa dicek deskripsi video. Di situ ada nomor-nomor dan link-link. Kalian bisa beli baju koko Al-Qadhi di situ. Dan juga bisa beli parfum Kamuni. Ya, nih Kamuni. Gua sukanya pakai yang Dutch sama yang Dubai. Sampai di Saudi ini masih gue pakai karena baunya emang bau sultan banget. Dan juga kalian bisa tanya-tanya di situ, ada admin umroh. Kalian mau umroh kayak gue begini, yang private, bisa lama, tapi dengan harga terjangkau, atau dengan paket-paket yang reguler atau VIP, langsung tanya aja sama admin umroh. Oke, sekarang kita maju ke konten. Alhamdulillah ya, Bang Said Didu setelah kemarin diperiksa 7 jam kalau nggak salah diperiksa, beliau tidak ditahan. Alhamdulillah. Nah ini pentingnya kita bersuara bersama-sama ya guys ya. Jadi kebenaran itu nggak ketutup. Jadi mudah-mudahan para petugas kita bisa melihat kebenaran. Oke, sekarang kita lihat konferensi persnya Bang Said itu setelah beliau dibebaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai warga negara untuk mengikuti melakukan kewajiban saya sebagai warga negara untuk memenuhi panggilan aparat hukum, penegak hukum atas laporan Ketua Akdesi terhadap diri saya. Dan bentar, ini gue gagal fokus, bukan cuma ke suara Bang Said. Di situ rame banget, udah kayak demo itu yang mendukung Bang Said. Emang rame banget ya. Alhamdulillah Indonesia masih punya orang seperti Said Didu yang bisa membangkitkan kesadaran masyarakat. Lanjut Bang. Saya sudah menjelaskan tadi ada 30 pertanyaan dan selama 7 jam kita 7 jam. Intinya saya tidak persoalkan apa tuduhan dan apa yang dilaporkan. Intinya adalah saya hanya ingin agar kebijakan-kebijakan yang diambil itu kalau memang menyengsarakan rakyat dimanapun itu harus diubah. Itu tujuan saya. Jadi saya tidak ada kaitan sama sekali dengan siapapun. Artinya saya berharap dengan pengalaman ini pemerintah ke depan mulai dari pusat sampai tingkat bawah agar berhati-hati mengambil kebijakan, karena kebijakan yang bikin rakyat menderita itu yang kita harus protes. Dan saya menyatakan, ya beliau ini mungkin dicurigai, ditunggangi siapa atau suruhan siapa, padahal murni beliau itu karena kepentingan rakyat. Ya kadang-kadang begitu.
kita bersuara untuk kepentingan rakyat itu pasti dituduh macam-macam, disuruh inilah, disuruh itulah. Allah, mudah-mudahan Bang Zaid umur panjang sehat afiat. Alhamdulillah. Ini saya lakukan bukan hanya di PSN TIK 2, tapi kami semua ini melakukan itu di seluruh Indonesia. Dan saya kesempatan ini saya gunakan untuk berterima kasih kepada seluruh mak-mak, bapak-bapak semua yang berjuang bersama kami membela rakyat. Dan saya pikir hari ini adalah hari bergabungnya para aktivis bersama rakyat untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Saya dampingi oleh 6 lembaga hukum dan sekitar 200 lebih advokat senior yang mendampingi. Dan saya nyatakan terima kasih. Saya akan tetap berjuang, tapi saya berharap bukan saya sendiri lagi, tapi semakin banyak rakyat yang menyadari bahwa ternyata kita memang harus berjuang untuk membela rakyat dimanapun. Itu saya pikir intinya yang saya lakukan. Teman-teman dari seluruh Indonesia datang menunggu di sini dari pagi. Nah, saya minta Pak Gufron sebagai koordinator ini, penasihat hukum tadi siapa saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sedido. Perlu kami sampaikan bahwa tim kuasa hukum itu Alhamdulillah ya, kita nanti ini video fullnya ini gue taruh di belakang. Intinya gue mau menanggapi apa pernyataan Bang Sedido. Alhamdulillah ya, dan ini menjadi hari di mana tonggak awal persatuan para aktivis. Bukan sayangnya ya, insya Allah lah, takdir Allah kan gue sekarang ada di tanah suci ini di Makkah. Nah, insya Allah ini menjadi tanda bergabungnya, dan kita akan dorong dari jalur dunia sama jalur langit. Insya Allah kita mintakan sama Allah SWT, Bang Sedido dan semua pejuang-pejuang untuk rakyat ini Allah jaga, Allah kasih umur panjang, Allah berikan kemenangan di perjuangannya. Dan insya Allah rakyat Indonesia bisa merdeka dari segala kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia, dan bisa merdeka dari oligarki jahat yang mencoba merebut tanah mereka untuk kepentingan pribadi oligarki bangsat itu. Kayak gitu ya guys ya. Nanti videonya gue taruh di belakang. Gue Babe Aldo pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa dicek deskripsi. Di situ ada nomor untuk Al-Qadhi, ada link untuk parfum Kamuni, dan ada juga nomor admin umroh untuk bisa melayani kalian dengan umroh yang sesuai sama paket kalian. Mau paket backpacker, mau di hotel yang bintang, mau yang di apartemen, semuanya ada. Oke, jangan lupa dicek deskripsi, langsung ditanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai warga negara untuk mengikuti melakukan kewajiban saya sebagai warga negara untuk memenuhi panggilan aparat hukum, penegak hukum atas laporan Ketua Abdesi terhadap diri saya, dan saya sudah menjelaskan tadi ada 30 pertanyaan dan selama 7 jam kita mengikuti. Intinya saya tidak persoalkan apa tuduhan dan apa yang dilaporkan. Intinya adalah saya hanya ingin agar kebijakan-kebijakan yang diambil itu kalau memang menyengsarakan rakyat dimanapun itu harus diubah. Itu tujuan saya. Jadi saya tidak ada kaitan sama sekali dengan siapapun. Artinya
saya berharap dengan pengalaman ini pemerintah ke depan mulai dari pusat sampai tingkat bawah agar berhati-hati mengambil kebijakan, karena kebijakan yang bikin rakyat menderita itu yang kita harus protes. Dan saya menyatakan ini saya lakukan bukan hanya di PSN PIK 2, tapi kami semua ini melakukan itu di seluruh Indonesia. Dan saya kesempatan ini saya gunakan untuk berterima kasih kepada seluruh mak-mak, bapak-bapak semua yang berjuang bersama kami membela rakyat. Dan saya pikir hari ini adalah hari bergabungnya para aktivis bersama rakyat untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Saya dampingi oleh 6 lembaga hukum dan sekitar 200 lebih advokat senior yang mendampingi kami. Dan saya nyatakan terima kasih. Saya akan tetap berjuang, tapi saya berharap bukan saya sendiri lagi, tapi semakin banyak rakyat yang menyadari bahwa ternyata kita memang harus berjuang untuk membela rakyat dimanapun. Itu saya pikir intinya yang saya lakukan. Teman-teman dari seluruh Indonesia datang menunggu di sini dari pagi. Nah, saya minta Pak Gufron sebagai koordinator ini, penasehat hukum tadi siapa saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sedido. Perlu kami sampaikan bahwa tim kuasa hukum itu terdiri dari 6 lembaga. Yang pertama adalah dari LBH APPP Muhammadiyah, lalu ada dari LBH Jakarta, kemudian yang ketiga adalah dari Kontras, kemudian ada PBHI, ada Amar Law Firm, dan juga Temis Indonesia, termasuk juga YLBHI. Kami sangat berkepentingan terhadap persoalan ini karena bukan semata-mata menyangkut pribadinya Pak Sedido, tapi ini bicara soal kemanusiaan dan hak asasi manusia, di mana bahwa kebebasan berpendapat itu jelas dilindungi oleh konstitusi kita, ya. Sehingga oleh karenanya maka siapapun yang mengajukan laporan tentu itu juga menjadi persoalan. Tambah kalau kita lihat siapa pelapornya, maka sangat tidak relevan dengan apa yang terjadi di Pantura. Karena setahu kami beliau adalah kepala desa. Jadi kami simpulkan beliau anti kritik terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Sedido. Jadi tentu tidak ada relevansinya antara pelapor dan telapor. Apalagi kalau kita lihat dari video yang dijadikan alat bukti di polisian itu, sama sekali klien kami tidak menyebut nama siapa, maskota. Betul, sama sekali tidak menyebut nama maskota. Ya, kecuali yang kami ingat adalah menyebut nama Kiai Haji Ma'ruf Amin dan termasuk nama Prabowo Subianto. Jadi kalau mau lapor seharusnya Pak Ma'ruf Amin karena namanya disebut, atau Prabowo Subianto karena namanya disebut-sebut oleh Pak Sedido. Klien kami sama sekali tidak kenal namanya maskota. Jadi kenapa dia berkepentingan terhadap kasus ini? Jangan-jangan dia yang kebakaran jenggot. Betul. Ya. Kemudian kedua adalah karena beliau aparat desa, kami buktikan di situ bahwa ada foto. Kami sudah mendapatkan foto bahwa ada sebuah kantor pembebasan lahan yang dimana di situ didukung oleh Abdesi. Ketua Abdesi adalah maskota, sehingga dia merasa terganggu dengan hal-hal yang telah diungkapkan oleh Pak Sedido. Jadi kalau dikatakan bahwa aparat desa tidak terlibat, sama sekali tidak benar. Karena Abdesi jelas menjadi bagian dari pembebasan lahan untuk proyek PSN PIK 2, sehingga sangat tidak beralasan kemudian kasus ini kemudian dipaksakan naik dalam penyidikan. Tapi alhamdulillah tadi proses pemeriksaan berjalan lancar. Saya kira penyidik sangat profesional ya Pak. Kami dilayani, bahkan diberi kesempatan untuk sholat, ya, sholat duhur dan sholat asar, dan termasuk sholat maghrib. Dan alhamdulillah Pak Sedido statusnya masih sebagai saksi. Alhamdulillah. Walaupun tadi
Walaupun tadi kami tim kuasa hukum telah mempersiapkan, manakala kalau Pak Saididu dijadikan tersangka dan ditahan, kami sudah menyiapkan surat penangguhan penahanan dari para tokoh. Ya, amin. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi. Alhamdulillah. Dan oleh karenanya, dengan adanya kasus ini, dengan melibatkan sekian banyak masyarakat, maka ini menjadi pelajaran bagi aparat desa. Bagus. Ya, untuk tidak semena-mena mengkriminalkan terhadap orang yang membela rakyatnya. Bagus. Jadi jangan sampai orang membela rakyatnya malah dikriminalkan oleh aparat desa itu. Jadi negara hukum inilah yang harus kita junjung tinggi. Demikian saya kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesediaan teman-teman media yang sudah menunggu dari siang sampai sore. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bahwa proyek yang fantastis ini untuk dipertimbangkan, menurut kami adalah dipertimbangkan untuk dihentikan. Karena telah memakan banyak korban, ya. Dan kami sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan Presiden terkait dengan proyek strategis nasional. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanya, beberapa pertanyaan Pak yang dilontarkan oleh pihak kepolisian, Pak. kenapa? Berapa pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak kepolisian? Tadi sudah siapkan 30 pertanyaan dan saya berterima kasih kepada polisi karena kami sangat bersahabat untuk menjelaskan semua dari 2 video yang dituduhkan kepada kami dan ya seperti katakan Pak Gufron tadi, saya sangat heran karena saya tidak menyebutkan nama, kok ada yang tersinggung, itu yang saya heran betul. Baper. Baper. Nah itu saya pikir, nah itulah saya berharap ini awal perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran di PSN PIK 2. Saya berharap pihak-pihak yang melakukan penggusuran secara paksa malam ini tolonglah perhatikan rakyat itu, karena ini adalah fakta bahwa ternyata kalau kita menyuarakan kebenaran, ternyata kita menghadapi tantangan yang berat. Tapi saya berharap aparat penegak hukum sekarang semakin semakin profesional dan saya yakin mereka juga akan memihak pada rakyat. Saya pikir itu. Terima kasih. Pak, pernyataannya mengenai adanya kantor pembebasan lahan Pak di desa, itu gimana Pak? Itu di mana adanya lokasinya Pak? Oh, itu ada di Kronjo dan itu sangat jelas tertulis kantor pembebasan lahan PT Kuku Mandiri Lestari didukung oleh Abdesi. Itu sangat clear. Dengan bukti itu apakah Anda akan melaporkan balik, Pak? Saya orang yang tidak suka melapor-lapor itu. Saya berharap semua pihak itu mengoreksi dirinya dengan kritikan, bukan melaporkan orang. Itu jauh lebih. Karena saya tujuannya adalah untuk rakyat, bukan untuk diri saya. Jadi kalau ada menyatakan mau melapor nggak, saya bukan karakter seperti itu. Pak, saya satu lagi Pak, untuk substansi dari video bukti yang dilampirkan Pak, itu Pak, kebijakan apa yang Bapak kritisi di situ Pak? Ya kebijakan, saya bilang ini kan saya tidak pernah memprotes tentang pembangunan. Yang itu yang terus dijawab oleh mereka, padahal bukan itu masalahnya. Yang saya persoalkan adalah kenapa Anda mengusur rakyat secara paksa dengan harga yang sangat murah? Itu yang saya kritik. Saya nggak pernah kritik bahwa mau membangun apa, kayak urusan dia. Kenapa masuk akal nggak membebasan tanah dengan 50.000 terus dijual 35 juta setelah dia dapat? Di mana rasa keadilan itu? Itu sebenarnya. Jadi keadilan yang saya harapkan terjadi di wilayah seluruh Indonesia. Itu coba bayangkan di satu jam perjalanan dari istana, rakyat yang digusur dengan 50.000 rupiah per meter dan dijual setelah mendapatkan 700 kali lipat, 30 sampai 36 juta rupiah per meter. Nah, itu yang saya protes. Jadi tadi kalau ada menyatakan mau nuntut, enggak Bu, saya itu bukan karakter itu. Karakter saya adalah
perbaiki kebijakanmu, lindungi rakyat, hentikan PSN PIK 2. Yang menarik adalah, ini penting, PSN PIK 2 sesuai pengakuan korporat sekretari dan Twitter dari pengacara itu menyatakan PSN PIK 2 hanya 1.755 hektar. Dan di dalam 1.755 hektar itu ada 1.400 hektar mangrove. Artinya tanah biasa hanya 355 hektar. Kok PIK 2 kok sampai ke tanah sana? Artinya ada sesuatu niat tidak baik menggunakan PSN PIK 2 untuk berlindung, untuk menggusur rakyat. Ini yang harus kita Nah, jadi saya berharap seluruh rakyat di luar wilayah PSN PIK 2 yang 1.755 hektar itu harus menyatakan kami bukan wilayah PSN PIK 2, maka kami tidak mau menjual tanah kami karena ini di luar PSN PIK 2. Kalau mau beli, maka belilah dengan harga pasar, bukan dipaksa, harga normal kalau mau. Nah, itu yang saya pikir terjadi. Jadi ini semakin terbuka bahwa ada yang, nah, menariknya pemerintah sudah tahu itu terjadi, bahwa terjadi memberikan cap PSN PIK 2 di bukan wilayah PSN, tapi pemerintah juga diam. Terus pembiaran. Nah, pengusaha nakal. Nah, pemerintah diam, tutup mata. Tidak ada yang protes sama sekali. Yang menariknya adalah kita tidak pernah mendapatkan keputusan menteri itu PSN PIK 2 tuh luasnya berapa. Nah, baru kita dapat dari pengakuan pengacaranya di lewat Twitternya PSN PIK 2 dan korporat sekretari PT PANI yang menyatakan luas PSN PIK 2 hanya 1.755 hektar. Jadi saya katakan wilayah kalau hanya 1.750 hektar artinya dan hanya 355 hektar di luar mangrove, artinya selama ini yang diklaim sebagai wilayah PSN adalah klaim yang salah dan itu melanggar hukum. Itu saya pikir. Terima kasih. Pak, satu lagi Pak, pertanyaan yang diajukan oleh penyidik apa aja Pak? Wah, aduh, saya nggak hafal. Jangan sebesar ya Pak. Satu aja Pak. Dia tanyakan alamat saya di mana. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.